Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku akan berbagi resep mini cake Thailand yang lagi viral banget. Kue ini memang sudah terkenal karena rasanya yang enak dan tampilannya yang super cantik. Pas banget untuk jadi ide jualan, apalagi menjelang Ramadan nanti. Mini cake ini nggak cuma praktis dibuat, tapi juga bahan-bahannya sangat simpel dan ekonomis. Jadi selain cocok untuk cemilan sehari-hari, kue ini juga bisa banget jadi bisnis takjil Ramadan yang menguntungkan. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama kita akan buat base cake-nya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 220 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, takarannya seperti ini. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang putih dan berjejak. Di sini total saya mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing. Nah, setelah 7 menit di mixer saya, ini sudah putih, mengembang, dan berjejak. Ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. Setengah sendok teh baking powder double acting. Setengah sendok teh garam. Untuk adonan keringnya, kita masukkan sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau sudah, sebelum dimixer, kita aduk terlebih dahulu agar tepungnya tidak berhamburan ya. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah saja, cukup sampai tercampur rata saja. Sambil dimixer seperti ini, kita masukkan juga 220 ml susu cair. Susu cair ini saya peroleh dari 1 saset susu kental manis, ini agar lebih ekonomis. Kemudian ditambahkan dengan air hingga 220 ml. Nah, setelah tercampur rata, matikan mixernya, kita aduk lagi dengan spatula untuk merapikan pinggirannya dan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah, terakhir tambahkan 180 ml minyak goreng. Kemudian aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan. Karena kalau ada minyak yang mengendap di bagian bawah, nanti kuenya bisa bantat. Setelah dipastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata, akan kita bagi adonannya ini menjadi 2 bagian yang sama rata. Nah, seperti ini sudah aku bagi 2 sama rata, teman-teman bisa timbang setiap bagiannya kurang lebih sekitar 550 gram. Untuk bagian pertama di sini aku tambahkan 20 gram coklat bubuk. Jangan lupa disaring seperti ini agar coklat bubuknya tidak bergerindil. Kemudian aduk-aduk agar tercampur rata. Agar lebih coklat, di sini aku tambahkan juga setengah sampai 1 sendok teh pasta coklat. Lalu aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Berikutnya, untuk adonan kedua, di sini aku tambahkan secukupnya pasta stroberi agar lebih berwarna. Teman-teman boleh tambahkan pasta atau perisa makanan sesuai dengan selera teman-teman ya. Lanjut di sini sudah saya siapkan 2 loyang ukuran 22 x 22 dengan tinggi 4 cm seperti ini. Dan ini sudah dialasi dengan baking paper ya. Lalu tuang masing-masing adonan ke dalam loyang. Jangan lupa ratakan dan hentak-hentakan agar adonannya mulus dan tidak berlubang. Nah, setelah kukusannya mendidih seperti ini, masukkan loyang yang berisi adonan ke kukusan. Kita kukus adonannya di api sedang cenderung kecil, kurang lebih selama 25 menit agar adonannya mulus dan tidak bergelombang. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah, ini setelah 25 menit kuenya kita kukus, tes tusuk terlebih dahulu dengan lidi. Kalau sudah kering, tandanya sudah matang ya.
Angkat kuenya dan sisihkan. Lanjut, kukus kembali adonan yang kedua. Jangan lupa saat akan mengukus, pastikan kukusan harus sudah benar-benar mendidih dan kukus dengan api kecil agar hasil kuenya benar-benar mulus. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini setelah kedua kuenya matang. Alhamdulillah hasilnya mulus ya, tapi untuk yang coklat bagian tengahnya sedikit bergelombang. Tapi nggak apa-apa ya, it's okay. Nah setelah kuenya dingin, kita lepaskan dari cetakan. Kemudian baluri permukaan kuenya dengan buttercream sampai merata. Untuk buttercreamnya di sini saya beli ya teman-teman agar lebih praktis. Nah setelah merata seperti ini, kita sisihkan di dalam lemari es terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit agar kuenya set saat dipotong akan lebih rapi. Setelah kuenya set, potong kuenya menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian kita tumpuk kuenya. Nah nanti kita bikin mini cake-nya 2 layer ya teman-teman. Kemudian kita potong lagi menjadi 3 bagian yang sama rata. Nah kalau sudah, potong-potong lagi kecil-kecil menjadi 6 bagian. Jadi satu kue kita bagi menjadi 18 bagian. Usahakan saat memotong pisaunya yang tajam dan lurus ya, agar kuenya nanti rapi dan tidak miring-miring. Nah, seperti ini. Lanjut untuk kemasannya, di sini sudah aku siapkan plastik OPP tanpa kantong seperti ini. Ini ukuran 7 x 18 cm. Dan ini sudah ada perekatnya langsung, jadi nanti ini tidak pakai isolasi lagi ya. Gulung kuenya dengan plastik seperti di video. Lalu lepaskan plastik perekatnya. Lalu rekatkan, pastikan rapi dan set ya. Nah seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Setelah kuenya kita kemas semua, untuk satu adonan menghasilkan 36 potong kue. Nah ini siap untuk kita beri topping ya. Ambil satu kuenya. Untuk topping yang pertama, di sini saya semprotkan buttercream. Kemudian selai blueberry di atasnya. Lalu beri coklat batang mini. Tambahkan wafer roll mini dan daun mint di atasnya. Nah seperti ini, cantik ya. Kemudian untuk topping kedua, buttercream, selai strawberry, lalu potongan buah strawberry dan daun mint. Nah seperti ini. Topping ketiga, di sini saya semprotkan buttercream, beri potongan buah anggur dan choco chip. Nah seperti ini, cantik ya. Kemudian yang keempat, buttercream, selai nanas, dan buah jeruk. Lalu yang kelima, setelah buttercream saya tambahkan marshmallow. Dan yang terakhir, toppingnya permen Yupi dan sprinkle. Bisa ya teman-teman? Dan tara, akhirnya resep mini cake Thailand kita sudah selesai kita buat. Bagaimana? Bikinnya mudah ya? Hasilnya juga imut dan cantik. Untuk rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak, lembut dan legit. Teman-teman wajib coba ya. Untuk ide jualan takjil Ramadan, isian snack box atau ide hantaran, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati.
Di video kali ini aku mau bikin mini cake Thailand lagi, tapi kali ini aku bikin yang versi choco brownies. Dengan base cake kue brownies yang empuk dan lembut, dan pastinya penuh dengan rasa coklat yang menggoda. Gak hanya enak, mini cake ini juga terlihat cantik dan imut. Cocok banget untuk dijadikan cemilan atau bisa juga untuk ide jualan takjil Ramadan nanti. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Dan yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke teman-teman, langkah pertama kita buat biskuit browniesnya. Masukkan 4 butir telur suhu ruang, saya pakai yang ukuran sedang seperti ini. 150 gram gula pasir biasa. 1 sendok teh SP seperti ini takarannya. Setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Selanjutnya kita mixer mulai dari kecepatan rendah lalu meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengental, putih dan berjejak. Di sini total saya mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah teman-teman, ini setelah 7 menit adonannya sudah mengembang, putih dan berjejak. Kita matikan mixernya ya. Oke, langkah selanjutnya sambil disaring seperti ini, masukkan bahan-bahan keringnya. 120 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. 4 sendok makan coklat bubuk atau setara dengan 30 gram. Setengah sendok teh garam. Kita ayak bahan keringnya agar adonannya tidak ada yang menggumpal. Kemudian akan kita mixer lagi, tapi sebelumnya kita aduk terlebih dahulu agar bahan-bahan keringnya tidak berterbangan. Kemudian mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai adonannya tercampur rata saja. Nah sudah tercampur rata, ini sudah cukup ya. Berikutnya masukkan 120 ml minyak goreng, 2 saset susu kental manis coklat. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Cukup asal tercampur rata saja ya. Nah kalau sudah, kita matikan mixernya, kita sisihkan mixernya. Oh ya, hampir lupa, di sini aku tambahkan juga pasta coklat secukupnya agar rasanya lebih nyoklat. Kemudian aduk, cukup dengan spatula seperti ini. Kita aduk balik seperti ini, pastikan tercampur rata dan tidak ada yang mengendap di bagian bawah agar kuenya tidak bantat dan gagal mengembang. Oke, berikutnya di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm dan ini sudah aku alasi dengan kertas roti seperti ini. Selanjutnya tuang adonan kuenya ke loyang. Kemudian ratakan. Nah, ini sudah siap untuk kita kukus ya. Setelah kukusan benar-benar mendidih, masukkan adonannya. Kita kukus dengan api cenderung kecil agar kuenya mulus ya. Di sini aku kukus selama kurang lebih 30 menit. Untuk tutup kukusan yang rata, jangan lupa tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke atas kue. Sambil menunggu kuenya matang, di sini sudah aku siapkan 250 gram buttercream. Untuk buttercreamnya di sini saya beli agar lebih praktis ya teman-teman. Kemudian tambahkan 75 gram DCC coklat batang yang sudah dilelehkan seperti ini. Dan ini sudah suhu ruang ya. Lalu tambahkan juga 2,5 sendok makan coklat bubuk. Kemudian aduk-aduk agar tercampur rata. Nah di sini agar mini cake browniesnya lebih nyoklat, selain memakai buttercream yang biasa, di sini aku juga bikin buttercream yang versi nyoklat. Dan ini ternyata rasanya enak banget teman-teman, berasa banget nyoklatnya. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit kuenya kita kukus, kita buka ya. Hasil kuenya cantik dan mulus ya teman-teman. Kita tes tusuk terlebih dahulu, kalau lidahnya kering, tandanya kue kita sudah matang ya teman-teman.
Nah, ini lidinya sudah kering, berarti kue kita sudah matang. Angkat dan sisihkan, biarkan dingin, baru kita lepaskan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kita lepaskan dari cetakan. Kita sisir pinggirannya. Nah, selanjutnya kuenya akan aku simpan terlebih dahulu di dalam lemari es kurang lebih selama 30 menit agar kuenya set dan lebih mudah untuk dipotong atau dicetak. Teman-teman, ini kuenya setelah kita simpan di dalam lemari es. Selanjutnya, di sini sudah aku siapkan botol plastik bulat. Ini sudah berlubang seperti ini untuk mencetak kuenya. Kalau teman-teman punya ring cutter, gunakan ring cutter ukuran diameter 4 cm ya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kuenya akan aku potong jadi 2. Lalu aku isi dengan buttercream coklat. Kemudian tumpuk lagi kuenya. Nah, seperti ini. Berikutnya, siapkan plastik OPP tanpa kantong. Lalu balut kuenya dengan plastik OPP. Untuk plastiknya aku pakai ukuran 7 x 18 cm. Dan ini sudah ada perekatnya ya. Nah, seperti ini hasilnya dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya setelah kuenya selesai dicetak semua. Untuk satu adonan menghasilkan 25 pieces mini cake. Dan selanjutnya akan kita beri topping ya. Untuk topping pertama, di sini aku pakai buttercream coklat. Lalu aku taburi dengan coklat batang serut dan potongan buah ceri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk topping kedua, setelah buttercream coklat, aku tambahkan buttercream putih, lalu selai nanas dan potongan buah kiwi. Kemudian untuk topping ketiga, aku beri buttercream putih, buttercream coklat, coklat batang mini, dan permen coklat. Lalu yang keempat, setelah buttercream coklat, aku tambahkan keju parut dan permen coklat. Lalu yang kelima, setelah buttercream coklat, aku beri tambahan buttercream putih dengan cetakan spuit. Lalu aku taburi dengan coklat bubuk. Dan yang terakhir, setelah buttercream putih, aku taburi dengan coklat batang pink dan choco chip warna-warni. Untuk penambahan topping, sesuaikan dengan kreasi dan selera teman-teman ya. Tentunya harus sesuai budget. Dan tara! Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik dan menarik ya. Ini anak-anak pasti suka. Dan ini aku mau cobain satu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini legit, empuk, lembut, dan nyoklat banget. Masya Allah, ini enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Kemudian untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan mikas seperti ini. Jual per piecesnya 2.500 sampai 3.000 rupiah. Untuk ide jualan takjil lebaran, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku akan kembali membuat mini cake viral Thailand lagi, tapi kali ini aku buat yang versi rainbow cake. Untuk versi mini rainbow cake ini rasanya nggak kalah dengan yang rasa choco brownies kemarin ya. Teksturnya lebih lembut, empuk, dan sama sekali nggak bikin seret. Selain tampilannya yang imut dan cantik, mini rainbow cake ini cocok banget untuk cemilan, untuk ide hantaran, atau untuk ide jualan takjil saat Ramadan nanti. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Serta nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan keringnya.
Kita siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, setengah sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh garam. Untuk adonan keringnya kita ayak seperti ini agar tidak ada pahan-pahan yang menggumpal ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dahulu bahan keringnya. Langkah berikutnya, di wadah yang berbeda, masukkan 4 butir telur suhu ruang, saya pakai yang ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, takarannya seperti ini, setengah sendok teh vanili cair, boleh gunakan vanili bubuk ya. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 sampai 8 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini setelah kurang lebih 8 menit kita mixer, teksturnya sudah mengembang, kental, dan berjejak. Ini sudah cukup ya teman-teman. Lanjut, masukkan adonan keringnya. Kita masukkan adonan keringnya secara bertahap ya, agar mudah tercampur rata. Di sini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Cukup tercampur rata saja ya. Nah, ini kita masukkan lagi sisa tepungnya. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah, cukup tercampur rata saja. Nah, setelah tercampur rata, berikutnya masukkan 1 bungkus santan instan, 1 bungkus susu kental manis putih. Kita mixer kembali adonannya dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, terakhir tambahkan 150 ml minyak goreng. Kita mixer kembali ya teman-teman. Ingat, cukup dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, kita matikan mixernya ya. Berikutnya, aduk dengan spatula sambil dirapikan bagian pinggirannya. Lalu aduk balik adonannya. Pastikan tidak ada minyak atau adonan lain yang mengendap agar kuenya tidak bantet ya. Nah, kalau adonannya sudah benar-benar tercampur rata, langkah berikutnya adonannya ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, teman-teman, ini adonannya sudah aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Tapi maaf ya, ini tidak aku timbang. Kalau bisa sebaiknya teman-teman timbang ya, agar setiap bagiannya sama rata. Lanjut, untuk masing-masing bagian akan aku beri secukupnya pewarna makanan. Ini aku beri warna hijau muda, merah rose, dan kuning muda. Untuk penambahan warnanya sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya, tidak harus sama seperti aku ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, dan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya, siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti seperti ini. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 24 x 24 cm seperti ini. Tuang adonannya ke loyang. Nah, ini nanti kuenya agak tipis ya teman-teman karena loyangnya cukup lebar. Aku saranin teman-teman pakai loyang yang ukuran 22 x 22 cm ya, biar kuenya agak tebal. Kemudian ratakan kuenya. Nah, kalau sudah, hentak-hentakan agar udara yang ada di dasar adonan bisa keluar. Dan ini lanjut akan kita kukus ya. Di sini sudah aku siapkan kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan kurang lebih 15 menit atau sampai mendidih. Nah, setelah benar-benar mendidih, masukkan loyang ke kukusan. Masak dengan api kecil kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah teman-teman, ini setelah 20 menit kuenya kita kukus, buka tutup kukusannya.
Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya cantik dan tidak bergelombang. Kita tes tusuk terlebih dahulu. Jika lidinya kering seperti ini, tanda kuenya sudah matang ya. Angkat, lalu sisihkan. Lanjut kukus adonan berikutnya sampai selesai. Nah teman-teman, ini setelah kuenya matang semua, tapi maaf ya tidak ke video satu-satu. Nah setelah dingin, kita sisir terlebih dahulu pinggirannya sebelum kita lepaskan dari cetakan. Nah seperti ini lebih mudah ya teman-teman saat melepaskannya. Kemudian lepaskan kertas yang menempel. Nah seperti ini. Lanjut kita olesi permukaan kuenya dengan buttercream. Merata ya, seperti di video. Nah kalau sudah cukup merata, berikutnya kita tumpuk dengan kue warna hijau. Maaf ya teman-teman, saya tidak pakai sarung tangan, tetapi saya sudah cuci tangan ya. Lalu permukaan kuenya akan kita olesi lagi dengan buttercream tipis-tipis secara merata. Nah setelah merata, kita tumpuk lagi dengan kue warna orange atau kuning muda. Berikutnya permukaannya boleh diolesi lagi dengan buttercream, boleh juga tidak ya, opsional sesuai selera teman-teman. Nah hasilnya seperti ini dan ini akan kita simpan di dalam lemari es sebentar, kurang lebih 30 menit agar set dan kuenya mudah dipotong-potong. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit dari lemari es dan kuenya lebih set ya. Untuk merapikan kuenya, kita potong pinggiran kuenya seperti di video. Nah, hasilnya jauh lebih rapi ya. Oke, berikutnya kuenya akan kita potong-potong. Pertama, kita potong jadi 2 bagian terlebih dahulu. Lalu setiap bagiannya kita potong lagi menjadi 3 bagian. Nah, kalau sudah, baru kita potong-potong lagi jadi 36. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kuenya super empuk dan lembut. Oke teman-teman, di sini sudah aku siapkan plastik OPP tanpa kantong seperti ini. Ini saya pakai ukuran 7 x 18 cm dan ini sudah ada perekatnya ya. Kita balut kuenya dengan plastik OPP, caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah seperti ini, bisa ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini setelah semua kuenya selesai kita kemas dengan plastik. Berikutnya akan kita beri topping. Untuk topping pertama di sini aku beri buttercream dan selai stroberi. Kemudian aku tambahkan potongan buah stroberi. Kemudian yang kedua, setelah buttercream aku beri selai nanas. Lalu tambah potongan buah kiwi dan di akhir video aku juga tambahkan buah ceri ya. Berikutnya setelah buttercream aku beri selai blueberry dan permen coklat. Nah ini kemudian setelah buttercream aku beri selai coklat dan potongan Oreo. Kemudian yang terakhir aku beri selai stroberi terlebih dahulu. Baru buttercream, lalu aku tambahkan permen Yupi dan permen coklat. Pokoknya untuk topping bebas ya teman-teman, sesuaikan selera dan harga ya. Oh ya jangan lupa untuk menambah nilai jual tambahkan stiker thank you ya. Nah seperti ini, lebih cantik dan menarik. Nah teman-teman, akhirnya resep mini rainbow cake kita hari ini telah selesai. Untuk satu resep menghasilkan 36 kue dan untuk keterangan resep lengkap dan saran harga jual semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Dan untuk rasa kita akan cicipi sama-sama ya. Teman-teman, ini terlihat kuenya lembut dan empuk banget. Dan akan aku cicipi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini enak banget teman-teman. Empuk, lembut, dan gak seret. Teman-teman wajib coba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau bikin pesanan mini cake viral lagi teman-teman. Resep mini cake kali ini aku bikin rasa matcha dengan resep yang sangat ekonomis. Meski dengan bahan-bahan yang ekonomis, tetapi rasanya nggak kalah dengan mini cake viral yang premium ya. Bisa dilihat teman-teman, cake-nya sangat lembut dan empuk, dengan rasa matcha yang sangat enak dan ini ditambah dengan tampilan yang sangat menarik. Untuk ide jualan takjil Ramadan, isian snack box atau ide hantaran, insya Allah laris manis. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke teman-teman, langkah pertama kita akan buat base cake-nya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur suhu ruang. Saya pakai ukuran sedang. 120 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, 1 sendok teh SP. Untuk takarannya seperti ini ya. Berikutnya kita mixer adonannya secara bertahap dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang kental putih dan berjejak. Untuk total mixernya kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah ya. Nah ini sudah 8 menit, adonannya sudah putih, kental dan berjejak seperti ini. Ini sudah cukup ya. Lanjut masukkan 120 ml susu cair. Untuk susu cairnya saya peroleh dari 1 saset susu kental manis yang ditambahkan air. Kita mixer kembali dengan kecepatan rendah cukup sampai tercampur rata saja. Nah kalau sudah, berikutnya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. Setengah sendok teh baking powder. Nah ini kita masukkan sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan yang menggumpal ya. Sebelum dimixer, kita aduk terlebih dahulu seperti ini agar tepungnya tidak berhamburan ya. Baru kita mixer lagi dengan kecepatan rendah saja. Ini kita mixer sampai tercampur rata saja. Nah setelah tercampur rata, masukkan secukupnya pasta matcha dan 100 ml minyak goreng. Nah ini tidak perlu kita mixer lagi ya teman-teman. Di sini cukup kita aduk dengan spatula seperti ini. Ini kita aduk balik adonannya sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada bahan atau minyak yang mengendap ya, agar adonannya tidak bantat. Nah ini sudah benar-benar tercampur rata ya, dan adonannya lembut dan kental seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Nah ini akan kita sisihkan dahulu. Oke teman-teman, langkah berikutnya siapkan loyang. Di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm seperti ini. Dan ini sudah saya alasi dengan kertas roti seperti ini. Lanjut kita tuang semua adonannya ke loyang. Kemudian ratakan adonannya menggunakan spatula. Nah, di sini aku ratakan juga dengan lidi tusuk sate seperti ini. Sebelum dikukus, kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di adonan. Oke teman-teman, setelah kukusannya benar-benar mendidih seperti ini, kita masukkan adonannya ke kukusan. Kita kukus kuenya dengan api cenderung kecil kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah teman-teman, ini setelah 25 menit kuenya kita kukus dan ini sudah matang ya teman-teman. Tadi sudah aku tes tusuk terlebih dahulu, tapi maaf ya tidak ke video. Kita angkat kuenya lalu sisihkan. Nah ini setelah kuenya dingin, kita sisir terlebih dahulu pinggiran kuenya
Seperti ini agar lebih mudah lepas dari cetakan ya. Kemudian untuk melepaskan kuenya, tinggal kita balik kuenya seperti di video ya teman-teman. Nah, kalau sudah, tahap berikutnya kuenya akan kita potong-potong ya. Di sini kuenya aku potong menjadi 36 seperti biasanya ya. Untuk tahapan-tahapannya seperti di video ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Hasil kuenya empuk dan sangat lembut, meski bahan-bahannya ekonomis ya. Oke, berikutnya untuk kemasannya di sini aku pakai plastik OPP tanpa kantong seperti ini. Ini ukuran 7 x 18 cm dan ini sudah ada lem perekatnya ya. Kita balut kuenya dengan plastik seperti di video ya. Oh ya, di sini plastiknya aku potong juga sedikit agar tidak terlalu panjang ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah teman-teman, ini setelah semua kue selesai kita kemas, berikutnya untuk pemberian toppingnya di sini pertama aku lapisi dengan buttercream. Lalu aku tambahkan taburan crumble di pinggirnya. Kemudian aku beri juga coklat batang seperti di video. Untuk toppingnya bebas ya teman-teman, sesuaikan dengan budget ya. Karena ini versi ekonomis, jadi untuk toppingnya aku beri seekonomis mungkin, tapi tetap cantik dan menarik. Kemudian untuk topping kedua, setelah buttercream, aku tambahkan juga selai pandan dan permen Yupi. Nah seperti ini. Lalu untuk topping berikutnya, setelah buttercream, aku tambahkan selai coklat, keju parut, dan potongan buah ceri. Cantik ya? Nah untuk yang ini setelah buttercream aku tambahkan selai stroberi dan potongan buah stroberi dan kiwi. Topping berikutnya setelah buttercream aku tambahkan selai blueberry, coklat batang, dan permen bunga. Cantik ya teman-teman? Dan terakhir setelah buttercream aku tambahkan crumble merah muda dan choco chip warna-warni. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Kuenya cantik dan menarik ya. Dan untuk menambah nilai jual, tambahkan juga stiker thank you seperti ini. Oke teman-teman, akhirnya resep mini cake Thailand viral dengan varian rasa matcha telah selesai kita buat. Selain cantik, kuenya juga lembut dan empuk. Dan ini enak banget, meski dengan bahan-bahan yang ekonomis ya. Untuk resep dan saran harga jual, semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.